pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia, program 1 jam di kanal Inspirasi. Kita berjumpa kembali untuk religi pagi hari ini, dan seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung nanti boleh bersama kami di 0741634482 atau di pesan singkat kita di 0822 77545645. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kami sudah tersambung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Ada Pak Ustadz Miftahul Huda, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk religi pagi hari ini, kita akan menghadirkan satu topik, yaitu tentang pengertian dan bentuk-bentuk KDRT ya Pak Ustadz? Insya Allah. Oke, baik pendengar kaum muslimin, untuk Anda semua sebelum saya terima untuk penelpon perdana kita di religi pagi edisi hari ini, kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI untuk topik kita pengertian dan bentuk-bentuk KDRT. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini pembahasan kita adalah pengertian dan bentuk-bentuk KDRT. KDRT, K itu adalah kekerasan, D itu dalam, R itu rumah, T itu tangga. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Seseorang yang telah menikah itu tidak diajarkan untuk melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Rumah tangga itu siapa? Rumah tangga itu diantaranya adalah, kalau rumah tangga inti ada ayah, ada ibu, kemudian anak. 3 inilah rumah tangga inti. Ketika seseorang telah membangun kehidupan rumah tangga, maka di dalam rumah tangga itu akan pertama muncul suami, kemudian muncul istri. Itu yang pertama sekali. Kemudian setelah muncul suami dan muncul istri, setelah 1 tahun kemudian dikaruniai seorang anak, maka nanti akan berubah. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Maka yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah ayah, ibu, dan anak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan ketika seseorang sudah berumah tangga dan di dalam rumah tangga itu ada ayah, ada ibu, ada anak, ketiga-tiganya itu saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, saling sanjung menyanjung, saling koreksi mengkoreksi, saling membetulkan dan membetulkan antara satu dengan yang lain, saling islah, tidak saling memojokkan, tidak saling membenci, dan tidak saling berpelotot-pelototan. Jadi Islam mengajarkan di dalam rumah tangga itu hidup rukun. Maka setiap ada orang yang menikah, sering kita mendoakan mereka dengan semoga samawa, semoga menjadi keluarga yang samawa, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Samawa itu doa yang disingkat. Ya, sebetulnya bagusnya kita mengatakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu artinya tenang, mawaddah itu artinya cinta kasih, rahmah itu artinya penuh kasih sayang. Keluarga yang tenang, keluarga yang penuh cinta kasih, dan keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Nah, Islam mengajarkan seperti itu kalau orang sudah berumah tangga. Maka biasanya setan itu selalu menggoda. Karena memang tujuan setan hidup di dunia ini adalah untuk menggoda manusia, anak turun Nabi Adam. Karena itu jangan heran kalau orang yang awal mulanya pada saat dia berkeluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian
Di perjalanan ada perubahan, ada pergeseran. Ada yang suaminya keras terhadap istri, ada yang istrinya keras terhadap suami, istrinya sama suaminya, ada yang keras dengan anaknya, ada yang suaminya keras dengan anaknya, ada yang istrinya keras dengan anaknya. Bermacam-macam kejadian dan bahkan kita melihat fenomena-fenomena ada anak kecil dianiaya oleh ibunya gara-gara menikah dengan laki-laki lain yang bukan bapak dari anak itu. Dan berbagai macam kejadian-kejadian yang ada kita pernah melihat. Itu adalah gambaran-gambaran dari kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi sebetulnya kekerasan di dalam rumah tangga itu tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan mental. Ada dua kekerasan yang ada dalam rumah tangga itu, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan mental. Kekerasan fisik itu bisa juga mengarah kepada kekerasan mental, tapi yang mengawali dari kekerasan mental itu adalah biasanya juga dari kekerasan fisik, walaupun tidak selamanya. Akan tetapi kekerasan fisik itu lebih mendominasi dan itu lebih ditakuti oleh anak-anak. Maka KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi pada istri, bisa terjadi juga pada suami. Ada juga suami yang merasa tertekan dengan istrinya gitu karena istrinya itu sangat ganas, kemudian istrinya pun memiliki kekuatan bela diri, taekwondo, karate, sehingga suaminya itu jadi lemah di dalam rumah tangga itu, sehingga suaminya kayak kerbau dicucuk hidungnya dan setiap hari dibentak-bentak oleh istrinya karena yang mendominasi di dalam rumah tangga itu adalah istrinya. Yang seperti ini tidak baik. Maka sebaiknya keluarga adalah keluarga yang di dalamnya suami sayang sama istri, istri sayang sama suami. Anak hormat kepada orang tua, sayang sama orang tua sayang sama anak-anaknya. Itu yang ideal seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di muka bumi, nih saya yang di langit akan sayang. Ketika kita sayang kepada anak kita, maka yang di langit Allah beserta para malaikat akan sayang kepada kita. Ketika kita sayang kepada istri, maka yang di langit Allah beserta para malaikat akan sayang sama kita. Ketika kita sayang sama suami, maka Allah beserta para malaikat yang di langit akan sayang sama kita. Makanya Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Siapa saja, Jangankan orang-orang yang dekat dengan kita seperti suami, istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Bahkan tetangga-tetangga atau orang-orang dekat dengan kita, teman-teman kita, dan bahkan orang yang tidak kenal dengan kita, dan bahkan binatang sekalipun, ketika kita menyayangi mereka, ketika mereka memerlukan pertolongan lalu kita tolong, maka suatu saat kita perlu pertolongan Allah yang akan menolong melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita, khususnya orang tua, jangan sampai memunculkan kekerasan di dalam rumah tangga, khususnya terhadap anak. Jangan sampai anak itu disakiti badannya. Karena sesungguhnya anak dilahirkan itu tanggung jawab orang tua adalah menjaganya, bukan menyakiti badannya. Ketika menyakiti badannya, maka anak itu nanti akan menjadi anak yang sangat penakut. Atau bahkan bisa terjadi menjadi anak yang sangat pemberani. Yang akhirnya nanti akan juga menyusahkan keluarga. Imbasnya nanti akan menyusahkan masyarakat dan lebih besarnya lagi akan menyusahkan bangsa. Karena rusaknya bangsa ini sesungguhnya adalah berawal dari keluarga-keluarga yang rusak. Ketika keluarga masing-masing dari bangsa ini adalah baik-baik, santun, sopan, ngomongnya lembut, tidak menyakiti, saling menghormati, maka ketika masing-masing keluarga itu akan muncul orang-orang atau produk-produk manusia yang santun, yang beradab, maka nanti negara pun akan menjadi negara yang beradab. Semuanya berangkat dari rumah tangga. Untuk itu, mari kita jaga anak kita. Jangan sampai kita mengeluarkan kekerasan fisik. Pun pula kita jangan sampai mengeluarkan kekerasan dalam mental.
Ketika anak mau bertanya, kemudian langsung kita bentak, nanya terus. Kemarin macam mana? Udah dikasih tahu, masih nanya terus. Akhirnya anak tidak mau bertanya. Maka efeknya ketika anak dibentak untuk bertanya, sehingga dia pengen tahu, jadi nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena ketika ia pengen tahu, dia takut. Tidak mau bertanya. Kenapa? Karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Maka ketika anak bertanya, walaupun pertanyaan itu salah, tetapi salah yang tidak ia sengaja, maka orang tua tidak boleh memarahinya. Orang tua tidak boleh mengeluarkan suara keras, tetapi harus mengeluarkan suara yang hikmah, suara yang bijaksana, sehingga anak tidak takut kepada apa yang telah ia lakukan. Justru orang tua membimbing ketika itu salah, diarahkan kepada kesalahannya, sehingga dia tahu dan menyadari kalau itu salah dengan lembut, bukan dengan ketakutan. Maka kebijaksanaan orang tua yang bijak akan membimbing anaknya bukan dengan kekerasan, tapi membimbing anaknya dengan kelembutan. Ketika kelembutan ini sudah dibimbing oleh orang tuanya, maka nanti hasilnya menjadi anak yang lembut. Dan ketika dia menjadi anak yang lembut, apa yang terjadi? Orang tua juga yang akan memetik hasilnya. Maka jangan salahkan anak ketika ada orang tua. Pada saat ia sudah tua, anak-anaknya kasar dengannya, itu adalah hasil didikannya. Ketika dari kecil anak dididik dengan kelembutan, tidak dididik dengan kekerasan, maka nanti hasilnya pun juga akan lembut. Tapi ketika dididik dengan kekerasan dan bahkan dilepas begitu saja tumbuh dan berkembang, itu tergantung lingkungan. Ketika lingkungannya membentuk dia menjadi anak yang durjana, anak yang nakal, maka nanti orang tua juga yang akan susah pada saat usianya sudah tua renta. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan dan menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Luqmanul Hakim mengajari anak-anaknya dengan hikmah, dengan bijaksana, tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Luqmanul Hakim mengajarkan anak-anaknya itu dengan hikmah. Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya itu dengan bijaksana, tidak langsung ditunjukkan kepada kesalahannya, tetapi digambarkan dengan ibroh-ibroh yang ada pada masyarakat yang menilai kepadanya, sehingga Luqmanul Hakim bisa memetik dari apa yang telah ia lakukan terhadap anaknya, sehingga anaknya pun memahami apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Ini adalah ibroh atau pelajaran yang Allah berikan kita di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan kita, bimbing kita untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jauh dari KDRT, sehingga sa'adatun fid dunya, sa'adatun fil akhirah. Bahagia di dunia pun pula bahagia di akhirat. Sebagaimana kita setiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami kebahagiaan di dunia dan beri kami kebahagiaan di akhirat, dan jaga kami dari siksaan api neraka. Doa kita setiap hari seperti itu, minta kepada Allah agar di dunia bahagia, di akhirat bahagia, dan terbebas dari api neraka. Artinya ketika itu di dunia kita terbebas dari kesengsaraan hidup di dunia. Maunya kita adalah bahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita diskusikan bersama-sama dan saya kembalikan kepada Mbak Nana. Baik, terima kasih untuk pengantarnya yang menarik sekali di kebersamaan kita di religi pagi hari ini Pak Ustadz ya. Insya Allah. Terkait pengertian dan bentuk-bentuk KDRT. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di 074163482. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa Pak Sam ya? Alhamdulillah, Nana. Oke, silakan Pak Syam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini saya tanyakan, ini ada zaman sekarang ini kan katakanlah bercinta begitu lebih dahulu kan. Jadi awal-awal dari percintaan itu Ustaz ya, ini seorang perempuan itu mengatakan segala-galanya kepada sang calon suaminya. Katakan dia hanya untuk memimpin dunia akhirat saja, tidak ada meminta apa-apa, tidak minta harta, tidak minta apa, yang penting kasih sayang rumah tangganya, begitu katanya Ustaz ya. Namun di jalan waktu sekian tahun sudah punya anak sekian orang,
maka sang istri ini seringkali memberontak Ustaz karena ekonomi. Tahu sendiri kan zaman sekarang ekonomi kita sangat susah sekali, apalagi di kondominiumnya ya. Nah, jadi sang istri ini seringkali berulang minta cerai nih Ustaz ya. Jadi sang suami ini dia tabah, katakan sang suami seorang berilmu, katakanlah seorang imam gitu. Nah, maka ia tabah jalannya kehidupan. Namun seketika punya uang, sang istri ini sayang Ustaz ya, minta kembali seperti biasa. Namun kembali susah, minta cerai lagi dan begitu seterusnya Ustaz. Jadi selaku kami orang tua ini bagaimana Ustaz? Kesimpulan kami, apakah memang harus dipisahkan atau bagaimana? Namun sang suami sudah tidak tahan juga menjalani kehidupannya karena sang istri demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Mudah-mudahan ini bukan pengalaman pribadi. Iya Ustaz, ada aja. Silakan Ustaz. Iya. Memang orang ketika mau nikah itu kan dunia hanya milik kita berdua. Kan gitu dulu rasanya kan. Pengalaman dulu kan begitu. Iya. Dunia hanya milik kita berdua. Orang itu cuma numpang sama yang ngontrak semuanya. Dulu kan begitu dulu rasanya. Tapi seiring dengan waktu ya memang kadang-kadang ada yang bertingkah seperti itu. Karena memang tadi dari awal sudah saya sampaikan setan itu memang selalu menggoda seperti itu. Lalu gimana? Kita harus yakin kepada Bapak yang bertanya tadi, kita harus yakin bahwa semua yang terjadi pada diri kita, semuanya itu adalah ketentuan Allah. Maka ketentuan Allah itu kita harus ikuti. Ketika ketentuan Allah itu kita tidak suka, maka kita mengadu kembali kepada Allah bahwa ketentuan itu tidak menjadikan kita senang. Untuk itu, kita bukan malah menjauh dari Allah, justru malah kita mendekat kepada Allah. Itu adalah takdir. Takdir nggak bisa dirubah. Kita nggak bisa merubah takdir. Maksudnya begitu. Itu adalah takdir, kita nggak bisa merubah takdir. Lalu apa takdir itu bisa dirubah? Bisa. Kalau yang membuat takdir mau merubahnya. Siapa yang membuat takdir? Allah. Maka ketika kita memiliki takdir yang tidak baik, justru malah kita harus dekat-dekat kepada yang membuat takdir. Artinya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah adanya doa. Ketika kita melakukan doa, itulah adanya sedekah. Ketika kita melakukan sedekah, maka sesuatu yang tidak baik itu Allah akan rubah menjadi baik. Sesuatu yang tidak menyenangkan Allah akan rubah menjadi menyenangkan. Nah, untuk Bapak yang tadi, ketika menemui seseorang yang seperti itu dan kebetulan orang itu minta nasihat atau minta masukan kepada Bapak tentang itu, jangan Bapak sarankan cerai saja, jangan. Karena hati itu memang selalu bolak-balik. Disebut dengan hati, hati itu artinya kolbun. Kolbun itu artinya membolak-balik. Kalau tidak bolak-balik itu namanya bukan hati, karena hati itu hari ini berpikir begini, besok berpikir begitu. Hari ini merasa begini, besok merasa begitu. Hari ini minum kopi mungkin rasanya manis, besok bisa jadi minum kopi rasanya pahit. Hari ini makan enak rasanya nggak enak, mungkin besok makan enak rasanya enak. Jadi hati itu bisa berbolak-balik. Karena hati itu selalu berbolak dan berbalik, maka kita menyerahkan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengajarkan kepada kita, kalau terjadi seperti itu kita harus mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mendekatnya? Nah, ini yang perlu bimbingan para ustadz, bimbingan para kiai. Bagaimana cara mendekatkan kepada Allah? Cara mendekatkan kepada Allah diantaranya adalah sholat. Maka sholat itu bisa menjadi barometer ukuran dan bisa juga menjadi alat penuntas pekerjaan. Sholat itu, orang sakit bisa diselesaikan dengan sholat. Dulu Abu Hurairah pernah sakit perut. Lalu Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah supaya sholat. Lalu sakit perutnya sehat. Ada juga di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada kita. Surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin.
Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Minta tolong dengan sabar dan sholat seperti itu. Wa innaha itu berat. Illa alal khosyi'in. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi kita dimintai oleh Allah agar kita minta tolongnya itu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Lalu bagaimana caranya? Ulama terus mengajarkan kepada kita caranya kalau kita punya masalah sholat. Siapa yang sholat? Ya laki-laki yang itu tadi, yang apa? Kalau ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang. Nah yang seperti tadi itu. Itu yang nggak enaknya pas nggak ada uang kena tendang, penalti. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya ketika sholat tadi itu kita membisikkan kepada hati istri yang materialistis tadi, jangan diomongi lewat mulut. Kalau diomongi lewat mulut nanti bantah, mental dia. Kenapa? Karena sesungguhnya si istri yang seperti itu hatinya masih keras. Hati masih keras itu seperti tanah yang kering, yang tandus, yang kering. Jadi Bapak jangan coba-coba mencangkul tanah yang masih kering dan keras. Kalau Bapak berani mencangkul tanah yang masih kering dan keras, niscaya cangkulnya itu akan mantul ke jidat Bapak sendiri. Kenapa? Ya, bukti tanah kering, kayak karet dicangkul, mantul ke jidat sendiri. Untuk itu tanah harus digemburkan dulu. Gimana gemburkannya? Disirami air. Gimana cara nyirami air? Sholat. Nah, kita diajarkan ketika sholat itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara hamba dan Allah itu adalah pada saat sujud. Pada saat sujud itu kita dekat kepada Allah. Maka fa'aksirud doa, perbanyak doa. Maka saat sujud itulah kita minta, ya Allah, lembutkan hati istriku. Niscaya ketika kita rajin setiap sujud berdoa seperti itu, hatinya akan menjadi lembut dan dia pun akan taat kepada kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih. Itu dia Pak Syamsuddin ya penjelasan dari Pak Ustadz. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nana. Silakan Pak Arno. Oke, Ustadz kita nih tegas tapi romantis sepertinya nih Mbak Nana. Benar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz begini. Jadi anak yang sudah berumah tangga nih Pak Ustadz, mapan, dia mandiri, punya rumah sendiri. Tapi suatu saat dia ke rumah kita sanjo gitu, bermain gitu sama anak cucunya. Jadi kita ngelihat tidak sholat Pak Ustadz. Jadi terus kita tegur gitu. Bahkan saya pernah mengatakan kalau tidak sholat tidak usah kesini lah. Kalau tidak mau sholat tidak usah kesini. Itu pernah saya katakan begitu Pak Ustadz. Nah yang ingin saya tanyakan itu ada tidak batasan kita untuk menegur anak? Karena dia sudah berumah tangga Pak Ustadz. Berarti sudah tidak akan kata bagaimana? Tapi ini tentang ibadah Pak Ustadz, tentang sholat. Jadi saya agak keras gitu. Jadi bicara itu saking saya itu kepengen dia itu imam gitu sama istrinya itu ibadah yang bagus gitu, sholat jangan sampai tinggal. Saya mengatakan seperti itu. Ada batasan atau memang sudah lepas, kita sudah tidak tanggung jawab lagi ke keluarga, atau kita terus sampai kapanpun kita harus nasihati dia. Itu aja Pak Ustadz. Sehat selalu Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Iya, memang kejadian yang banyak untuk sekarang itu seperti yang disampaikan oleh Pak Arnold tadi itu. Iya. Lalu bagaimana? Apakah ada batasan? Kalau batasan kewajiban yang mutlak itu adalah sampai dia balik. Ketika dia sudah balik, itu kewajiban dia yang mutlak itu sudah lepas. Artinya ketika Pak Arnold tadi sudah memiliki anak dan anaknya sudah balik, sudah berumah tangga, itu kewajiban mutlaknya lepas. Tapi kewajiban sebagai hamba Allah terhadap hamba Allah yang lain itu masih tetap. Maka itu sudah benar yang dilakukan oleh Pak Arnold ketika anaknya tidak melakukan sholat, orang tuanya menegur keras. Kenapa kok demikian? Ya, kalau memang ditegurnya itu pada saat dia sudah besar seperti itu, sementara pada saat kecil belum dibiasakan, itu seperti membengkokkan kayu yang sudah besar.
ketika membengkokkan kayu yang sudah besar itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan terbesarnya adalah patah. Ketika kayu itu sudah besar, maka untuk membengkokkan dan membentuk bonsai itu harus masih dalam kondisi masih kecil. Tapi kalau kayu itu sudah kira-kira sebesar ban mobil, lingkaran ban mobil, itu mau dibentuk itu sudah susah sama sekali. Kalaupun bisa, itu patah dulu itu. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin membentuk anak yang rajin sholat, itu harus berawal dari sebelum dia balik. Diajarkan, dicontohkan. Maka setelah dia besar, itu akan menjadi kebiasaan. Nah, membiasakan anak untuk sholat, ini bukan perbuatan yang mudah. Ini adalah perbuatan yang berat. Ini bukan ringan, tapi berat. Bukan mudah, tapi sulit. Tetapi bisa dilakukan. Dengan cara gimana? Mulai dari bayi, ketika dia lahir, kita taruh di sebelah kita sholat. Biarin dia nengoki kita. Kemudian pada saat dia sudah mulai merangkak, kita taruh di sebelah kita sholat. Biarin dia merayap di atas punggung kita. Pada saat dia merayap di atas punggung kita, tahan sholat itu. Jangan diteruskan. Nanti kalau teruskan dia bisa terjatuh. Maka kita boleh bergerak bebas ketika ada anak yang seperti itu. Tidak membatalkan sholat karena memang keadaan darurat. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggendong cucunya Hasan dan Husain pada saat sholat. Ketika berdiri digendong, ketika mau ruko itu diturunkan dulu, ketika duduk itu dipangku. Begitu seterusnya. Dan bahkan itu saya lihat prakteknya ketika di Mekah dulu, di Mekah Al-Mukarramah, ada ibu-ibu melakukan seperti itu. Saat berdiri digendong anaknya, saat rukuk ditaruhnya, kemudian saat dia duduk tahiyat itu di pangkunya. Nah, ketika Pak Arnold tadi melihat anaknya yang seperti itu, maka tetap wajib menegurnya. Menegur wajib agar dia melakukan sholat. Karena sholat itu adalah kewajiban. Dan bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan, kalau orang meninggalkan sholat karena dia malas, tapi dia tahu itu adalah kewajiban, maka dia masih termasuk muslim, masih termasuk orang Islam, dan dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain. Tetapi ketika dia tidak mau melakukan sholat karena merasa itu bukan kewajiban, bukan perintah dari Allah, maka orang itu sudah masuk pada golongan orang kafir dan darahnya halal untuk dialirkan. Artinya orang yang seperti itu boleh dibunuh, boleh dikisos gitu, boleh dibunuh dia. Kenapa? Karena dia sudah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Arnold itu sudah tepat. Ketika melihat anaknya tidak sholat, maka dia ingatkan, "Nah, ayo sholat, ini sudah waktunya sholat." Biasanya anak yang terbiasa disayangi dari kecil sehingga anak sayang pula kepada orang tuanya, maka biasanya ketika ditanya yang seperti itu atau dibilang yang seperti itu, dia langsung menyambut, "Iya Pak, sebentar lagi." Walaupun dia mengatakan sebentar lagi, tetapi dia dijawab dan jawabannya itu mengiyakan untuk melakukan sholat. Maka saya menyarankan kepada bapak-bapak yang baru memiliki anak, maka anak itu bentuklah mulai dari kecil. Kalau perlu masukkan ke dalam madrasah kalau memang dia masih kecil. Kalau sudah mulai tamat SD, masukkan ke pondok pesantren. Orang yang masukkan anaknya ke pondok pesantren itu bukan sia-sia. Itu adalah investasi dunia dan akhirat. Kenapa dikatakan dunia dan akhirat? Di dunia nanti Allah akan jadikan ia orang, maka itu akan menjadi gantungan kita. Walaupun kita harus bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada Allah itu Allah punya cara. Dengan cara anak kita dijadikan anak yang baik, sehingga menjadi gantungan kita. Kemudian nanti juga investasi di akhirat pada saat orang tuanya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia mulutnya tidak akan pernah berhenti setiap hari. Rabbana ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Enggak pernah berhenti mulutnya seperti Allahumma arham walidayna
Tidak pernah berhenti dia menurutnya seperti itu. Yang akhirnya itulah disebut dengan waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, maka pahala jariahnya berjalan terus. Begitu saya kembalikan kepada Mbak Nana. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Dan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita untuk religi pagi hari ini, silakan Pak Ustadz. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan di dalam rumah tangga itu ada kekerasan. Yang diinginkan oleh Allah adalah kelembutan, kebaikan, dan kasih sayang. Kelembutan, kebaikan, dan kasih sayang itu tidak bisa muncul tiba-tiba. Harus berasal dari ibu dan bapaknya. Muara pertama adalah ibu dan bapaknya, ayah dan ibunya. Ketika ayahnya soleh, ibunya soleha, maka nanti akan memunculkan anak-anak yang soleh dan soleha. Maka lahirnya bibit yang baik adalah dari induk yang baik. Lahirnya bibit yang baik itu adalah dari pohon yang memang baik. Duku yang manis itu berasal dari bibit duku yang manis. Kemudian rambutan yang manis itu biasanya adalah berasal dari rambutan binjai, rambutan yang manis. Artinya apa? Seseorang yang pengen melahirkan anak-anak yang baik harus diawali oleh orang tua yang baik pula. Maka orang tua dulu mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kelakuan anak itu tidak jauh dari kelakuan orang tuanya. Maka orang-orang tua bijaksana dulu mengatakan anak adalah fotokopi dari orang tuanya. Bagaimana dan apa yang dilakukan oleh anak itu sesungguhnya itulah yang dilakukan oleh orang tuanya dulu. Hanya saja mungkin kita tidak tahu karena kita waktu itu masih kecil. Untuk itu ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung dimarahi, tapi serahkan kepada Allah, didoakan. Baik doa lahir maupun doa batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jauh dari kekerasan di dalam rumah tangga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar kaum muslimin, kebersamaan kita untuk religi pagi edisi hari ini bersama narasumber kita ada Pak Ustadz Miftahul Huda MPDI untuk topik pengertian dan bentuk-bentuk KDRT harus kita tuntaskan. Terima kasih untuk Pak Ustadz dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.